Akhirnya brother, produk yang kita tunggu-tunggu datang juga nih, terutama buat kalian para gamers. Karena beberapa waktu yang lalu Asus baru saja meluncurkan secara resmi Asus ROG Phone 8 ataupun ROG Phone 8 guys. Produknya udah nyampe dan ini katanya banyak banget improvement dibanding sama generasi sebelumnya. Kira-kira kayak gimana guys handphonenya? Gak usah lama-lama, langsung kita unboxing dan juga kita hands on bro. Sebenarnya kalau kita lihat dari boxnya, ini gak ada perubahan warna yang signifikan. Mereka tetap pakai warna hitam, gitu ya brother. Hitamnya ini hitam matte ya. Kemudian di sini ada tulisannya dari 2006 Dare to Play for those who dare. Siapa ini yang berani nih, ya kan? Kemudian di bagian sini ada tulisannya ROG Phone 8 ataupun 8 guys. Kalau kita lihat samping-sampingnya ada naming produknya dia, seperti biasa ROG Phone 8. Kemudian di bagian atas ada logo Republic of Gamers, seperti biasa, logonya Asus ROG ya. Di bagian belakang ini ada beberapa spesifikasi yang dimiliki sama Asus ROG Phone 8. Gitu guys, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar guys. Yang pasti di box kecil ini biasanya guys ada, apa dia namanya, hard case, kayak gitu-gitu ya, silicone case. Nah bener nih, tebakan gua hard case kan, dia ini dapetnya adalah sebuah hard case guys. Yang warnanya sebenarnya bening gitu. Cuman ini nggak bening yang putih banget pekat gitu nggak, tapi ini beningnya tuh kayak ada tone warna abu-abunya gitu loh guys modelnya. Terus ada aksen-aksen gamingnya ya, ROG 8 di sini seperti biasa. Kemudian ada apa lagi nih? Manual book ya. Iya benar dia. Manual book dan kartu garansi. Kemudian di sini ada barcode-barcode. Dan terakhir untuk box kecilnya ada sebuah SIM ejector yang khas banget handphone Asus ROG guys. Ini SIM ejector bukan sembarang SIM ejector karena keren juga nih modelnya. Tuh lo lihat. Jadi kayak logo matanya dia gitu ya. Lanjut lagi, di bagian bawah ada unit dari device-nya yang bakal kita buka nanti untuk hands on. Kemudian di dalamnya lagi guys, ini ada headsetnya guys. Berarti dia ada jack audio 3,5 mm karena dia nggak ada konverternya gitu loh. Tuh ya. Ini sebuah hal yang menurut gue cukup oke sih, terutama buat kalian yang kadang suka worry kalau mau main game pakai TWS. Karena takutnya delay apa segala macam, dia masih nyediain yang namanya jack 3,5 mm gitu bro. Terus di dalamnya lagi ada kabel charger ya. Ini chargernya adalah Type C to Type C guys. Yang pasti sudah fast charging. Terakhir ada kepala charger ya guys. Ini kepala chargernya yang punya daya 65 watt fast charging. Kalau nggak salah gue cek di GSM Arena, dia tuh kayak ada beda region tuh beda fast charging ya kalau nggak salah ya. Jadi ada yang 65, ada yang berapa gitu guys. Nanti bakal kita cek ya. Tapi untuk yang kita dapat sekarang ini versi Indonesianya adalah 65 watt. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya. Cukup lengkap menurut gue untuk sebuah handphone gaming. Paling ada kalau bisa ya fan cooler gitu ya guys ya. Dapat AP gitu guys. Tapi mungkin dijual terpisah. Dan sekarang kita akan lanjut brother untuk masuk ke sesi hands on. Kita buka dulu guys plastik pembungkusnya. Wow. Ini sebuah terobosan yang bener-bener dirombak total dari versi yang sebelumnya. Lu lihat guys desainnya. Ini lebih kekinian ya. Memang model-model handphone zaman sekarang gitu brother. Karena ini sesi hands on, jadi gue akan bahas dulu bagian bawah, atas, kanan, dan juga kiri sebelum kita masuk ke bagian kamera dan juga performa serta layarnya. Oke guys, di bagian bawah seperti yang gue bilang tadi ya, di sini masih terdapat sebuah jack audio 3,5 mm brother. Kemudian ada speaker, ada SIM tray, kemudian di sini ada port untuk charging, USB Type-C. Diapit oleh kanan dan kiri sama antenanya ya, dan juga mic di bagian sebelah sini guys. Untuk varian internal storage yang kita unboxing dan hands on ini adalah varian yang 256 GB dengan RAM sebesar 12 GB. Dan sayangnya, unfortunately, dia itu hanya bisa menampung 2 slot SIM card aja tanpa ada slot untuk micro SD. Jadi mau nggak mau kalau misalkan 256-nya ini kurang, lu harus banget yang namanya pakai cloud, which mean ini harus berlangganan secara bulanan ataupun tahunan gitu guys. Tapi gue rasa cukup kali ya 256 ya, orang gue aja 256 cukup kok pakai handphone gitu guys. Lanjut lagi kita akan ke bagian sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan ada
Antenanya banyak banget guys, kayak pep goceng, 1, 2, 3, 4 biji di antenanya. Kemudian di sini ada port GLHF. Ini portnya mungkin untuk fan cooler gitu ya guys ya. Kalau misalkan lu pengen sambil ngecas ada fan coolernya bisa langsung juga gitu bro ya. Di bagian atasnya ini ada mic juga kecil di dalam antenanya guys. Kemudian ada 2 antena yang jelas di bagian atasnya. Di bagian sebelah kiri di sini ada semacam emboss ya. Bukan emboss sih, kalau emboss mah nimbul ya. Dia agak mendelep, tulisannya tuh ROG. Tombol volume up and down, tombol power, ada mic, antena, dan juga ini sama, oh ini L1 R1 nggak sih Gah? Kanan kiri Gah kayaknya ya? Bener ya? Iya ya, trigger ya? L1 R1 ya dia. Modelnya kalau dulu kan di brand yang samping yang warna hijau kan timbul tenggelam ya. Kalau ini sensor nih langsung L1 R1. Namanya juga nih handphone gaming gitu ya guys ya. Mantap. Nah, ini kan fingerprintnya kagak ada dia di samping, berarti dia adanya di dalam layar guys. Nanti bakal kita cek. Tapi sebelum kita masuk ke bagian layar dan juga spesifikasi performa guys. Kenapa Anda ketawa-tawa? Saya ngelap-ngelap aja ya. Oke, kita masuk ke bagian desain dulu nih guys. Bagian belakang yang menurut gue gokil sih. Ini benar-benar sebuah perubahan yang dirombak total banget sama Asus, terutama di bagian desain dan juga di bagian kameranya. Gitu guys. Nah kalau lu lihat nih ada menyala abangku ya kan di sebelah sini. Kelihatan ya Bi ya? Ini adalah logo ROG, brother. Kemudian ini di bagian belakangnya. Nih, ini tuh dilapisnya sama Corning Gorilla Glass, brother. Kemudian di sini aluminium nih pinggiran-pinggirannya. Keren banget, memang terlihat handphone keker gitu ya, handphone gaming, handphone mewah juga, brother. Ada tulisannya Republic of Gamers seperti biasa. Nah ini nih, sebuah hal yang cukup diimprove dan jadi perubahan dari Asus ROG Phone 8 ini. Kalau biasanya di ROG biasa tuh lu nggak dapat yang namanya OIS dan segala macam gitu ya Gah. Nah sekarang ini seperti handphone mainstream pada umumnya, handphone flagship dan juga Asus Zenfone dikasih yang namanya OIS. Untuk konfigurasi kameranya seperti yang lu lihat nih ya. Main kameranya punya resolusi 50 megapiksel ya guys. Ini ada wide-nya juga dengan bukan diafragmanya f1.9 brother. Kemudian ada yang namanya gimbal OIS-nya juga. Ada 32 megapiksel ya untuk telefoto guys, bukan diafragmanya f2.4. Ada OIS-nya dan 3 time optical zoom guys, udah ada juga di mari. Kemudian ada 13 megapiksel juga dengan ultra wide ya, 120 derajat gitu guys. Keren ya, jadi bukan cuman concern ke gaming aja sekarang, tapi dia juga lebih mendelek mata untuk ngebagusin kameranya. Karena kan sekarang orang tuh rata-rata ya, termasuk kayak gue nyari handphone gak cuma spesifik buat gaming doang. Gue pengen yang kameranya juga bagus, layarnya juga bagus. Nah ini untuk yang ROG 8 ini memang gue proof ini rata di semua lini menurut gue pribadi gitu guys. Lanjut, ada flashnya juga di bagian sebelah sini brother, untuk ngebantu foto ataupun video dalam kondisi low light gitu guys. Oke, kurang lebih seperti itu di bagian belakang dan juga di bagian kamera. Nanti bakal kita lihat juga menu-menunya guys. Sekarang kita bakal masuk untuk ke layarnya, Brody. Nah ini yang gue bilang sebuah improvement dan gebrakan yang cukup besar banget dilakukan di Asus ROG Phone 8 ini guys. Lu lihat dari segi layarnya. Dia tuh udah bener-bener kayak handphone masa kini, bukan masa dulu gitu guys. Lu lihat bezelnya lebih tipis dari Asus ROG Phone biasanya. Di bagian atas tipis, bagian bawah tipis, kanan dan juga kiri juga tipis gitu guys. Nah ini yang menurut gue sebuah gebrakan yang cukup oke guys. Perubahan-perubahan ini yang menurut gue sih cukup gue appreciate ya dari si Asus ROG Phone 8 ini guys. Nah kalau kita lihat dari bentang layar, sebenarnya ini sebuah handphone yang cukup oke dan mantep banget untuk ngegame dan juga nonton video. Bentang layarnya 6,78 inci guys. Pakai panelnya LTPO AMOLED ya guys ya. Atau flexible AMOLED ya. Dengan 1 billion colors, refresh rate-nya 165 Hz. Udah ada HDR10-nya juga guys. Untuk nits-nya di angka 1600 ya brother. Dengan peak-nya di angka 2500. Resolusinya 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20:9 guys. Kerapatan PPI density-nya 388. Dan untuk di bagian layar, ini dilapisin sama yang namanya Corning Gorilla Glass Victus 2. Mewah dan mahal. Karena ini mantep banget untuk perlindungan di bagian layarnya. Gitu guys. Nah, kalau misalkan gue bilang tadi fingerprintnya nggak ada di samping ya, biasanya kan side fingerprint scanner gitu ya. Ini karena sudah AMOLED jadi adanya di dalam in-display fingerprint scanner. Karena layarnya sudah pakai AMOLED gitu guys. Oke, ini coba dulu kali ya fingerprintnya ya, nggak apa-apa ya. Oke ya, selesai. Oke, sip. Kita kunci, kita buka. Tara, langsung terbuka guys.
gitu. Nah, dari bagian layar, sekarang gue akan kasih lihat spesifikasi ya. Sekaligus nanti gue bakal kasih unjuk ke kalian untuk Antutu benchmark. Skornya seberapa dia yang ngedapetinnya ya. Sebenarnya by the way ya, kalau misalkan kita genggam dan kita timang-timang anakku sayang ini, dia sebenarnya lebih ringan dibanding Asus ROG Phone yang sebelumnya gitu guys. Kenapa? Karena ada beberapa part yang dipangkas sama dia, termasuk dari segi baterainya. Nanti bakal kita bahas. Tapi gue masuk ke tentang ponsel dulu guys. Seperti yang gue mention tadi, untuk varian RAM-nya adalah 12 GB dengan internal storage 256 GB yang sayangnya nggak bisa di-extend. Kemudian Android versinya yang pasti karena handphone baru makanya Android 14 ya guys. Layarnya seperti yang gue bilang tadi, refresh rate-nya 165 Hz, ini mantep banget buat ngegame. Kemudian speakernya sudah stereo ya, karena tadi pas kita hands on ada 2 speaker, guys. Dan baterainya ini yang gue bilang tadi. Kalau biasanya tuh 6000 mAh, tapi karena ini bentuknya memang lebih ringan menurut gue, jadi part yang dipangkas itu adalah bagian baterai. Kalau nggak salah yang kemarin tuh 6000 mAh ya kah? Sekarang dipangkas 500, jadinya 5500 mAh gitu. Nggak apa-apa sih menurut gue mah ya, masih oke kok gitu bro. Kemudian untuk chipsetnya sendiri, Doski ini pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dengan fabrikasi 4 nanometer. Apakah padu padan dari spek ini ngebuat handphone ini cepat anget atau enggak? Nanti bakal kita tes. Gitu guys, cuman nggak di segmen sekarang nih buat tesnya. Karena ini kita cuma unboxing dan juga hands on. Mungkin nanti bakal gue review into deep kalau lu semua mau. Gitu ya. Oke, kita bakal lanjut lagi sekarang untuk ngecek skor Antutu benchmarknya guys. Kita buka dulu. Kita sih kemarin udah cukup amazed sama skor Antutunya iQOO ya. Kemarin iQOO 12 jempolan banget guys. Gamingnya dapet, kameranya mantep. Tapi ternyata yang ini sekarang keluar nggak kalah jempolan juga guys. Dari segi kamera ada OIS-nya gitu. Udah diperbaiki, dipermak banyak sama dia improvementnya. Dan sekarang Antutu benchmarknya 2000 guys. Ini salah satu handphone terkuat ya guys. Terkuat sekarang gitu ya. Salah satu jajaran handphone yang terkuat untuk secara skor Antutu benchmarknya. Karena 2.031.065 dia skornya. Ini gila banget sih guys. Gokil. Nah, sebelum kita masuk ke menu-menu kamera yang gue bilang tadi improve gitu ya, perubahan ataupun robakan dilakukan sama Asus, kita bakal ngomongin masalah harganya dulu nih guys. Nah, seperti yang kalian tahu di beberapa sosial media sebenarnya harganya sudah launching. Handphone ini untuk varian 12/256 itu dibanderol dengan harga 10.999.000. Betul ya, Kak? Ini sungguh sebuah harga yang menggoyahkan pihak Xiaomi sebenarnya, guys. Karena untuk Xiaomi 14 seperti yang kita tahu ini pro kontra ya dengan spek internal storage dan segala macam yang mereka punya itu dibanderol dengan harga yang lebih mahal, 11.999.000, which mean ini 12 juta kurang Rp1.000. Sebenarnya handphone ini head to head-nya ya sama itu, ya, Kak? Sama Xiaomi 14, sama iQOO 12 ya ga. Ini disandingkannya memang dengan handphone-handphone tersebut. Apa kita head to head aja ga? Masih ada nggak sih handphonenya? Seru ya. Kalau kita, ini kita belum dapat Xiaomi, cuma ntar kalau datang kita bakal coba ya kita lihat gitu. Kalau dikirimin sama Xiaomi, tolong banget nih, kita belum dapat nih Xiaomi 14 ya. Ah gimana nih? Nggak diajak kembali lagi gua, tapi nggak apa-apa lah guys. Oke lanjut lagi ya guys ya. Itu menurut kalian gimana? Dibanderol dengan harga 11 juta, spek kayak gitu, compare to others yang similar gitu guys ya. Oke atau enggak nih? Langsung aja ramein di kolom komentar. Dan sekarang gue akan lanjut untuk ngecek di bagian kameranya ya guys, menu-menu kamera. Karena nih kurang lebih ya seperti Asus Zenfone yang kemarin juga gitu guys menu-menunya. Oke. Kalau kita lihat secara mode-mode ya ataupun fitur-fitur, ada slow mo guys yang bisa lu pakai. Kemudian ada time lapse. Ada 0,7 sama 1 ya untuk time lapse-nya, tinggal kalian pilih aja. Kemudian untuk perekaman video guys, dia ini bisa mentok perekaman videonya sampai 8K. Mantep ya bro, content creator jadi nggak semena-mena buat bikin konten nge-game aja. Lu bisa bikin konten, bikin video pakai ini juga guys. 8K 24 fps ya, kemudian HD 60 fps dan 30 fps ada pilihannya. Full HD 60 fps dan 30 fps juga guys. 4K bisa 30 fps dan 60 fps. Gitu brother, tinggal kalian pilih aja senyamannya kalian. Lanjut untuk fotonya guys, ini lu bisa 0,7 ya, kemudian 1 sama 2 juga bisa. Kita mentokin zoomnya bisa sampai berapa kali dia? Set. Oh bisa sampai 8 doang guys. Tuh, ya mentoknya sampai 8 dia. Dari bagian foto kita pindah untuk menu portraitnya, modenya. Ada juga guys, 1 sama 2 kali. Kemudian panorama juga tersedia, light trail juga ada guys. Ini bisa kalian manfaatkan beberapa
ini ya, apa, template filter gitu loh guys. Dan di menu lain-lain ini ada manual ya, mode Pro, ada night mode ataupun mode malam, ada makronya juga, dan Pro Video yang bisa kalian coba terutama buat lo semua seorang content creator gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk sesi hands-on dan juga unboxing. Mohon maaf banget nih kita nggak bisa bahas terlalu dalam karena nanti bakal gue bawa di segmen review. Itu pun kalau kalian setuju. Dan kira-kira kalau misalkan kita mau melakukan head-to-head nanti ke depannya dengan beberapa handphone, lu pengen dibandingin ataupun kita head-to-head dengan handphone apa? Langsung aja tulis di kolom komentar sekalian kita diskusi, brother. Bewok pamit. Assalamualaikum.